Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana akramus suhur, futihas fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil ahyar, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita banyak mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan beribadah di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, penuh kemuliaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hamba-hamba Allah mendapati kesempatan yang berharga dan istimewa ini. Sahabat-sahabatku rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan untuk memperbanyak ibadah. Bulan untuk bermuhasabah diri. Dan bulan Ramadan juga disebut bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena hanya di bulan Ramadan Allah memberikan obral besar-besaran, pahala dalam segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan, atau melipat gandakan segala bentuk amal kebaikan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu azza wa jalla, kullu amal ibni adama lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi, di sini amalan dari puasa adalah amalan yang sangat disukai Allah di bulan Ramadan. Jadi pahalanya melebihi dari 700 kali lipat. Masya Allah. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, di zaman Rasulullah banyak sekali peristiwa penting dan peristiwa besar yang bisa kita ambil pelajaran. Maka kali ini saya akan mengambil tema ibrah dari peristiwa sejarah di bulan Ramadan. Peristiwa apa saja itu? Yakni saya akan mengambil 2 peristiwa besar. Yang pertama yaitu nuzulul Quran dan yang kedua adalah perang Badar. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Insya Allah semua kaum muslimin mengetahui itu. Dan hal ini disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga sebagai pembeda. Jadi sudah valid gitu ya, kalau Ramadan adalah bulannya Al-Quran atau bulan turunnya Al-Quran, atau disebut Syahrul Quran atau Syahrul Tilawah, bulan ilmu atau bulan wahyu. Tepatnya kapan itu diturunkan? Dalam surat Al-Qadar ayat 1 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalna, sesungguhnya diturunkannya Al-Quran itu pada Lailatul Qadar atau malam Qadar. Jadi di 10 hari terakhir atau di malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dan juga malam melebihi 1000 bulan. Masya Allah, sungguh luar biasa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi apa ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa nuzulul Quran? Selain kita memperingati nuzulul Quran setiap di bulan Ramadan, alangkah baiknya kita juga mentadaburi Al-Quran. Bagaimana maksudnya mentadaburi Al-Quran? Yakni biasanya kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, maka saat kita mentadaburi Al-Quran, kita memahami makna Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan belajar mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kata istilah belajar.
yang disebut belajar itu berproses. Jadi ada tahapannya, tidak langsung sempurna seperti ada yang dalam Al-Quran, tidak. Tapi kita belajar bertahap, kita bisa mengamalkan ini kita lakukan. Belum bisa, tidak apa-apa, bertahap. Itu yang disebut belajar mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya peristiwa yang kedua, yakni Perang Badar. Insya Allah semua kaum muslimin mengetahui apa itu Perang Badar. Perang pertama kali atau perang perdana di sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan dan bertepatan di tahun kedua Hijriah. Jadi peristiwa ini menurut saya adalah sangat menarik karena di tahun kedua Hijriah ini pertama kali diperintahkannya puasa Ramadan dan pertama kali perang berlangsung atau diperintahkannya perang. Alangkah pada saat itu Rasulullah dan para sahabat bisa dibayangkan perjuangannya. Apalagi puasa di zaman itu pertama kali diperintahkannya puasa dilakukan selama 24 jam. Jadi kaum muslimin saat itu berbuka puasa di saat azan Isya. Kemudian setelah berbuka puasa kembali sampai ketemu azan Isya lagi. Jadi bagaimana perjuangannya saat itu. Tapi ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Allah memberikan keringanan untuk membatalkan puasa pada saat itu atau pada saat perang Badar berlangsung. Tapi wallahu a'lam ya. Jadi dari peristiwa ini perang Badar disebut juga perang eksistensi. Karena penentuan antara Islam itu dikenal atau tidak dikenal setelah perang itu selesai. Maka pada saat itu ternyata Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Padahal kaum muslim pada saat itu pasukannya 313, kaum kafir 1000. Tetapi atas izin Allah dan atas pertolongan Allah, Islam diberikan kemenangan yang gemilang. Dari peristiwa ini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ada dua sahabat-sahabatku. Yang pertama adalah Rasulullah pada saat itu sebelum melakukan peperangan yang dilakukan adalah yakin. Setelah yakin Rasulullah ikhtiar. Jadi langkah pertama adalah yakin dulu, kemudian usaha. Yakin gimana? Kita sebagai umat Islam yang beriman harus memiliki keyakinan bahwa Allah pasti memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, bahwa Allah pasti memberikan jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi. Bukankah Allah itu sesuai prasangka hambanya? Dalam hadis qudsi, ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jadi Rasulullah yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Setelah yakin, maka kita ikhtiar. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, ibrah yang bisa kita ambil adalah doa dan tawakal. Jadi setelah yakin, setelah usaha dilakukan, maka terakhir adalah doa dan tawakal. Bahkan Rasulullah sebelum perang berlangsung, di malam harinya Rasulullah dan para sahabat melakukan istighosah. Apa itu istighosah? Istighosah itu mohon pertolongan dalam situasi darurat atau genting atau situasi sulit. Itu namanya istighosah. Rasulullah menangis saat berdoa sampai seluruh janggutnya basah karena air matanya. Bahkan jubahnya Rasulullah jatuh dari pundaknya. Sampai para sahabat membangunkan Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah. Pasti Allah mengabulkan doamu ya Rasulullah. Doamu begitu keras ya Rasulullah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa? Setiap kita mendapati kesulitan, ujian yang diberikan Allah kepada kita, itu dua hal kuncinya agar kita itu berhasil. Yakin pasti Allah memberikan jalan keluar dan kita harus usaha yang semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah doa, kemudian tawakal, dipasrahkan kepada Allah. Maka insya Allah akan ada keberhasilan atau kesuksesan atas segala kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan semoga kita selalu mengandalkan Allah dalam segala urusan kita. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.